minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Saudara-saudaraku Sarung Dakwah Channel rahimakumullah. Sekarang kita akan membahas kisah tentang Talha bin Ubaidillah, syahid yang berjalan di atas bumi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, siapa yang ingin melihat orang berjalan di muka bumi setelah mengalami kematiannya, maka lihatlah Talha. Sejak saat itu, bila orang membicarakan perang Uhud di hadapan Abu Bakar, maka beliau selalu menyahut, perang itu adalah peperangan Talha seluruhnya. Hingga akhir hayatnya, perjuangan sahabat mulia itu tak kenal henti. Sebuah sejarah besar diukir. Sejarah itu bernama Talha bin Ubaidillah. Talha adalah seorang pemuda Quraisy yang memilih profesi sebagai saudagar. Meski masih muda, Talha punya kelebihan dalam strategi berdagang. Ia cerdik dan pintar, hingga dapat mengalahkan pedagang-pedagang lain yang lebih tua. Pada suatu ketika, Talha bin Ubaidillah dan rombongan pergi ke Syam di Busra. Talha bin Ubaidillah mengalami peristiwa menarik yang mengubah garis hidupnya. Tiba-tiba seorang pendeta berteriak-teriak, "Wahai para pedagang, adakah di antara tuan-tuan yang berasal dari kota Mekah?" Talha menjawab, "Ya, aku penduduk Mekah." Pendeta bertanya, "Sudah munculkah orang di antara kalian yang bernama Ahmad?" Talha menjawab, "Ahmad yang mana?" Lalu pendeta tersebut berkata, "Ahmad bin Abdullah bin Abdul Muthalib. Bulan ini pasti muncul sebagai nabi penutup para nabi. Tempat munculnya adalah Tanah Haram. Kelak ia akan hijrah dari negerimu ke negeri berbatu-batu hitam yang banyak pohon-pohon kurmanya. Ia akan pindah ke negeri yang subur makmur, memancarkan air dan garam. Sebaiknya engkau segera menemuinya, wahai anak muda," sambung pendeta itu. Ucapan pendeta itu begitu membekas di hati Talha bin Ubaidillah, hingga tanpa menghiraukan kafilah dagang di pasar, ia langsung pulang ke Mekah. Setibanya di Mekah, ia langsung bertanya kepada keluarganya, "Ada peristiwa apa sepeninggalku?" Lalu keluarganya menjawab, "Ada Muhammad bin Abdullah mengatakan dirinya nabi, dan Abu Bakar bin Abu Quhafah telah mempercayai dan mengikuti apa yang dikatakannya," jawab mereka. Dan Talha pun berkata, "Aku kenal Abu Bakar. Dia seorang yang lapang dada, penyayang dan lemah lembut. Dia pedagang yang berbudi tinggi dan teguh. Kami berteman baik. Banyak orang menyukai majelisnya karena dia ahli sejarah Quraisy," gumam Talha bin Ubaidillah lirih. Setelah itu, Talha bin Ubaidillah langsung mencari Abu Bakar As-Siddiq. Lalu bertanya kepada Abu Bakar, "Benarkah Muhammad bin Abdullah telah menjadi nabi dan engkau mengikutinya?" Abu Bakar menjawab, "Betul." Talha segera menemui Abu Bakar untuk menanyakan kebenaran berita tersebut. Talha bin Ubaidillah bercerita tentang pertemuannya dengan pendeta Busra. Abu Bakar As-Siddiq tercengang. Lalu Abu Bakar As-Siddiq mengajak Talha bin Ubaidillah untuk menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan menceritakan peristiwa yang dialaminya dengan pendeta Busra. Di hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Talha bin Ubaidillah langsung mengucapkan 2 kalimat syahadat. Bagi keluarga Talha, masuk Islamnya Talha bin Ubaidillah bagaikan petir di siang bolong. Keluarganya dan orang-orang satu sukunya berusaha mengeluarkannya dari Islam. Mulanya dengan bujuk rayu, namun karena pendirian Talha bin Ubaidillah sangat kokoh, mereka akhirnya bertindak kasar. Sekelompok pemuda menggiringnya dengan tangan terbelenggu di lehernya. Orang-orang berlari sambil mendorong, memecut, dan memukuli kepalanya. Dan ada seorang wanita tua yang terus berteriak mencaci maki Talha bin Ubaidillah, yaitu ibunya Sahah binti Hadrami, saudara dari seorang sahabat Rasulullah SAW, Ala bin Hadrami. Walau disakiti dan dipermalukan oleh orang yang sangat dicintai dan dihormatinya,
keyakinan dan keimanannya tidak bergeming. Bagaimanapun juga Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam lebih dicintainya daripada ibu dan sanak keluarganya yang lain. Setelah keislamannya diketahui oleh orang-orang Quraisy, Nufail bin Khuwailid, salah seorang pembesar yang terkenal dengan sebutan singa Quraisy, mencari-cari dirinya. Mereka bertemu Talha sedang berjalan dengan Abu Bakar yang segera saja keduanya ditangkap dan disiksa. Mereka berdua diikat dengan satu tambang, kemudian diancam dan diintimidasi. Tetapi mereka tidak berani bertindak terlalu keras dan kejam karena khawatir dengan pembalasan dari kabilahnya Abu Bakar dan Talha. Setelah berbagai ancaman dilakukan, dari yang halus hingga keras tidak juga berhasil. Akhirnya mereka melepaskannya kembali. Karena peristiwa ini, Abu Bakar dan Talha disebut sebagai Al-Qarinain, artinya dua setangkai. Talha bin Ubaidillah termasuk dalam As-Sabiqunal Awalin, kelompok yang pertama memeluk Islam. Ia juga salah satu dari 10 sahabat yang memperoleh berita gembira masuk surga ketika hidupnya. 9 lainnya adalah 4 Khulafaur Rasyidin, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Sa'id bin Zaid, Zubair bin Awam, dan Abu Ubaidah bin Jarrah. Setelah hijrah ke Madinah, Talha hampir tidak pernah tertinggal berjuang bersama Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, kecuali pada perang Badar. Pada perang ini, Talha dan Sa'id bin Zaid dikirimkan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam untuk tugas mata-mata ke suatu tempat. Namun demikian, beliau memasukkannya sebagai ahlu Badar dan memberi mereka bagian dari ghanimah perang Badar. Ada 8 orang sahabat yang tidak secara langsung terlibat dalam perang Badar, tetapi Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menempatkannya sebagai ahlu Badar, sebagaimana pahlawan Badar lainnya yang mendapat pujian dalam Al-Quran. Selain Talha dan Sa'id bin Zaid adalah Utsman bin Affan, Abu Lubabah, Asim bin Adi, Haris bin Hatib, Haris bin Simah, dan Kawat bin Zubair. Julukan Asy-Syahidul Hayy atau syahid yang hidup diperoleh Talha dalam perang Uhud. Saat itu, barisan kaum muslimin terpecah belah dan kocar-kacir dari sisi Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Yang tersisa di dekat beliau hanya 11 orang Ansor dan Talha bin Ubaidillah dari Muhajirin. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dan orang-orang yang mengawal beliau naik ke bukit dan dihadang oleh kaum musyrikin. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam berkata, "Siapa berani melawan mereka, dia akan menjadi temanku kelak di surga." "Aku wahai Rasulullah," kata Talha bin Ubaidillah. Rasulullah menjawab, "Tidak. Jangan kau harus berada di tempatmu." "Aku wahai Rasulullah," kata seorang prajurit Ansor menjawab panggilan Rasulullah. "Ya, majulah," kata Rasulullah. Lalu prajurit Ansor itu maju melawan prajurit-prajurit kafir. Pertempuran yang tak seimbang mengantarkannya menemui kesyahidan. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam kembali meminta para sahabat untuk melawan orang-orang kafir dan selalu saja Talha bin Ubaidillah mengajukan diri pertama kali, tapi senantiasa ditahan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dan diperintahkan untuk tetap di tempat sampai 11 prajurit Ansor gugur menemui Syahid dan tinggal Talha bin Ubaidillah sendirian bersama Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Saat itu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam berkata kepada Talha bin Ubaidillah, "Sekarang engkau wahai Talha." Dan majulah Talha bin Ubaidillah dengan semangat jihad yang berkobar-kobar, menerjang ke arah musuh dan menghalau agar jangan menghampiri Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Lalu Talha berusaha menaikkan Rasulullah sendiri ke bukit, kemudian kembali menyerang hingga tak sedikit orang kafir yang tewas. Diceritakan ketika tentara muslim terdesak mundur dan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dalam bahaya akibat ketidakdisiplinan pemanah-pemanah dalam menjaga pos-pos di bukit. Di saat itu, pasukan musyrikin bagai kesetanan merangsak maju untuk melumat tentara muslimin dan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Terbayang di pikiran mereka kekalahan yang amat memalukan di perang Badar. Mereka masing-masing mencari orang yang pernah membunuh keluarga mereka sewaktu perang Badar dan berniat akan membunuh dan memotong-motong dengan sadis. Semua musyrikin berusaha mencari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam.
dengan pedang-pedangnya yang tajam dan mengkilat, mereka terus mencari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi pasukan muslimin dengan sekuat tenaga melindungi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, melindungi dengan tubuhnya. Dengan daya upaya mereka rela terkena sabetan, tikaman pedang dan anak panah. Tombak dan panah menghujam mereka, tetapi mereka tetap bertahan melawan kaum musyrikin Quraisy. Hati mereka berucap dengan teguh, "Aku korbankan ayah ibuku untuk engkau ya Rasulullah." Salah satu di antara mujahid yang melindungi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Talha. Ia berpawakan tinggi kekar, ia ayunkan pedangnya ke kanan dan ke kiri. Ia melompat ke arah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang tubuhnya berdarah. Dipeluknya beliau dengan tangan kiri dan dadanya. Sementara pedang yang ada di tangan kanannya, ia ayunkan ke arah lawan yang mengelilinginya bagai laron yang tidak memperdulikan maut. Alhamdulillah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selamat. Sejak peristiwa Uhud itulah Talha mendapat julukan burung elang dari Uhud. Saat itu Abu Bakar dan Abu Ubaidah bin Jarrah yang berada agak jauh dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah sampai di dekat Rasulullah. "Tinggalkan aku, bantulah Talha kawan kalian," seru Rasulullah. Keduanya bergegas mencari Talha bin Ubaidillah. Ketika ditemukan, ia dalam keadaan pingsan, sedangkan badannya berlumuran darah segar, tak kurang 79 luka bekas tebasan pedang, tusukan lembing dan lemparan panah memenuhi tubuhnya dan jari tangannya putus. Keduanya mengira Talha sudah gugur, ternyata masih hidup. Karena itulah gelar syahid yang hidup diberikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Siapa yang ingin melihat orang berjalan di muka bumi setelah mengalami kematiannya, maka lihatlah Talha, sabda Rasulullah. Sejak saat itu, bila orang membicarakan perang Uhud di hadapan Abu Bakar As-Siddiq, maka beliau selalu menyahut, perang hari itu adalah peperangan Talha seluruhnya hingga akhir hayatnya. Kemurahan dan kedermawanan Talha bin Ubaidillah patut kita contoh dan kita teladani. Dalam hidupnya, ia mempunyai tujuan utama, yaitu bermurah dalam pengorbanan jiwa. Talha bin Ubaidillah merupakan salah seorang dari 10 orang yang pertama masuk Islam, di mana pada saat itu satu orang bernilai 1000 orang. Sejak awal keislamannya sampai akhir hidupnya, dia tidak pernah mengingkari janji. Janjinya selalu tepat. Ia juga dikenal sebagai orang jujur, tidak pernah menipu, apalagi berkhianat. Pernahkah Anda melihat sungai yang airnya mengalir terus-menerus, mengairi dataran dan lembah? Begitulah Talha bin Ubaidillah. Ia adalah seorang dari kaum muslimin yang kaya raya, tapi pemurah dan dermawan. Pernah Talha berhasil menjual tanahnya dengan harga tinggi, sehingga harta bertumpuk di rumahnya. Maka mengalirlah air matanya dan ia berkata, "Sungguh, jika seseorang dibebani bermalam dengan harta sebanyak ini dan tidak tahu apa yang akan terjadi, pastilah akan mengganggu ketentraman ibadahnya kepada Allah." Malam itu juga ia memanggil beberapa sahabatnya dan membawa harta tersebut berkeliling di jalan-jalan di kota Madinah untuk membagikan kepada yang memerlukan. Sampai fajar tiba, belum habis juga, dan diteruskan setelah sholat subuh hingga menjelang siang. Ia baru merasa lega setelah tidak tersisa lagi walau hanya 1 dirham. Sa'id bin Zaid berkata tentang Talha bin Ubaidillah. Katanya, "Aku berkawan dengan Talha baik dalam perjalanan maupun sewaktu bermukim. Aku melihat tidak ada seorang pun yang lebih dermawan dari dia terhadap kaum muslimin. Ia mendermakan uang, sandang, dan pangannya." Jabir bin Abdullah bertutur, "Aku tidak pernah melihat orang yang lebih dermawan dari Talha walaupun tanpa diminta." Berlalulah waktu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat dan digantikan Abu Bakar. Abu Bakar wafat digantikan oleh Umar. Selama itu irama hidupnya tidak banyak berbeda, memanggul senjata untuk menegakkan panji Islam atau menjalankan perniagaannya. Selama itu pula ia terus menunggu kapan penantiannya akan berakhir, kapan syahid yang berjalan di muka bumi, yakni dirinya sebagaimana disebut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan menjadi benar-benar syahid.
Talha akhirnya menemui syahidnya di Perang Jamal di masa Khalifah Ali bin Abi Thalib. Ironisnya, dalam peperangan tersebut, ia bersama Jubair bin Awam dan Ummul Mukminin Aisyah memimpin pasukan dari Basrah untuk melakukan perlawanan kepada Ali bin Abi Thalib dengan dalih menuntut balas kematian Utsman, padahal beberapa waktu sebelumnya mereka ikut membaiat Ali sebagai khalifah. Inilah memang dahsyatnya bahaya fitnah, sehingga orang-orang terpilih di masa Rasulullah SAW saling berperang satu sama lainnya. Ada perbedaan pendapat tentang syahidnya Talha. Satu riwayat menyebutkan ketika pertempuran mulai berlangsung dan dari kedua pihak berjatuhan korban tewas, Ali menangis dan menghentikan pertempuran. Padahal saat itu posisinya dalam keadaan menang. Ali meminta kehadiran Talha dan Jubair untuk melakukan islah. Ali mengingatkan Talha dan Jubair berbagi hal ketika bersama Rasulullah SAW, termasuk ramalan-ramalan beliau tentang mereka bertiga. Talha dan Jubair menangis mendengar penjabaran Ali dan seolah diingatkan akan masa-masa indah bersama Rasulullah SAW. Apalagi saat itu mereka melihat Amir bin Yasir ikut bergabung dalam pasukan Ali. Masih jelas terngiang di telinga mereka sabda Nabi SAW ketika kerja bakti membangun Masjid Nabawi. Aduhai Ibnu Sumayyah, yakni Amr bin Yasir, ia akan terbunuh oleh kaum pendurhaka. Kalau terus memaksakan pertempuran ini, jangan-jangan mereka menjadi kaum pendurhaka tersebut. Talha dan Jubair memutuskan menghentikan pertempuran dan ia menyarungkan senjatanya. Kemudian berbalik menemui pasukannya. Tetapi ada anggota pasukan yang tidak puas dengan keputusan ini dan mereka memanah dan menyerang keduanya hingga tewas. Sebagian riwayat menyebutkan penyerangannya dari pasukan Ali, riwayat lain dari pasukan Basrah sendiri. Sedangkan riwayat lain menyebutkan pertempuran berlangsung seru dan pasukan Basrah dikalahkan oleh pasukan Ali. Talha dan Jubair bin Awam gugur menemui syahidnya. Sewaktu terjadi pertempuran Al-Jamal, perang unta, sebuah panah beracun mengenai betisnya, maka dia segera dipindahkan ke Basrah dan tak berapa lama kemudian karena lukanya ia wafat. Talha bin Ubaidillah wafat pada usia 60 tahun dan dikubur di suatu tempat dekat padang rumput di Basrah. Talha bin Ubaidillah meninggal dunia pada tahun 36 Hijriah bersama 656 Masehi. Sesungguhnya Talha bin Ubaidillah berharap bisa gugur ketika berjuang bersama Rasulullah SAW saat menghadapi musuh Islam. Namun ketentuan Allah menghendaki dia tewas di tangan orang Islam sendiri. Rasulullah pernah berkata kepada para sahabat, orang ini termasuk yang gugur dan barang siapa senang melihat seorang syahid berjalan di atas bumi, maka lihatlah Talha bin Ubaidillah. Hal itu juga dikatakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam firman-Nya, di antara orang-orang mukmin itu terdapat sejumlah laki-laki yang memenuhi janji-janji mereka terhadap Allah. Di antara mereka ada yang memberikan nyawanya, sebagian yang lain sedang menunggu gilirannya, dan tak pernah mereka merubah pendiriannya sedikit pun juga. Quran Surah Al-Ahzab ayat 23. Demikianlah kisah yang dapat kami sampaikan tentang Talha bin Ubaidillah, syahid yang berjalan di muka bumi. Semoga video ini bermanfaat dan menambah keimanan kita. Yang benar datangnya dari Allah dan yang salah dari saya sendiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.